Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Satmalania SPD MPD selaku fasilitator saya dan Ibu Rahayu SPD GR selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan coaching supervisi akademik bagian pra-observasi dengan rekan sejawat saya. Di sini saya didampingi oleh Ibu Risnawati. Ibu Risnawati ini selaku guru bidang studi bahasa Indonesia. Ibu Risna, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Di sini Bu, saya akan melakukan observasi akademik. Kira-kira di kelas mana yang saya akan masuki nanti Bu? Ya, jadi nanti pada proses pembelajaran itu saya akan mengajar di kelas 10 Ibu. Jadi Ibu mengajar di kelas 10 ya Bu ya. Di pertemuan kedepannya ini Ibu masuk materi apa? Ya, jadi nanti itu saya akan masuk di materi teks biografi pada KD 3.15. Teks biografi ya Bu. Iya. Di materi teks biografi ini apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur teks biografi dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks biografi dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat membuat teks biografi dengan memperhatikan unsur dan kaidah kebahasaan teks biografi dengan benar. Nah, di sini ada 3 ya yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu. Ya, betul. Kemudian Ibu, area pengembangan yang hendak Ibu capai nih, karena di sini ada 3 area kan, ada lingkungan kelas, kemudian ada proses dan ada evaluasi. Kira-kira di bagian mana yang Ibu akan kembangkan? Ya, jadi area pengembangannya nanti itu saya akan fokus di bagian proses, yaitu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Bagaimana nanti mereka mampu meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya. Semoga apa yang Ibu akan lakukan ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kemudian Ibu, apa yang menjadi strategi atau strategi apa yang telah Ibu siapkan untuk menyampaikan materi teks biografi ini? Iya, jadi nanti dalam proses pembelajaran itu strategi yang saya persiapkan yaitu RPP, di mana di dalam RPP itu pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik, kemudian model pembelajarannya yaitu discovery learning, dan metodenya adalah karena materinya adalah tentang teks biografi, jadi metode yang saya gunakan itu adalah SP3R nanti. Metode SP3R luar biasa sekali ini Bu ya, apa yang telah Ibu sudah rancang ya. Namun selain dari RPP, kemudian ada pendekatan, metode dan model, kira-kira ada nggak strategi lain yang telah Ibu persiapkan? Ya, jadi strategi lain yang selain RPP tadi, nanti itu saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, di mana dalam pembagian kelompoknya itu saya akan membagi siswa sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian selain itu saya akan membagi link pembelajaran kepada siswa. Saya juga akan menayangkan beberapa video, kemudian saya juga akan menggunakan beberapa media pembelajaran. Jadi untuk media pembelajaran audiovisualnya itu saya akan menayangkan video. Kemudian untuk yang media visualnya, yang media gambarnya nanti saya akan menempel beberapa materi di dinding. Kemudian siswa nanti akan mencari materi pada materi yang saya tempel tersebut supaya nanti siswa itu akan terlihat lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu, supaya siswa itu tidak bosan dalam proses pembelajaran, saya juga akan memberikan ice breaking di sela-sela pembelajaran yang nanti. Luar biasa strategi yang telah Ibu persiapkan ya Bu. Kembali lagi saya menyampaikan bahwa semoga ini akan berjalan dengan lancar seperti apa yang telah Ibu rancang sebelumnya. Nah, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada
Kali ini Ibu masih ada pertanyaan satu lagi yang ingin saya sampaikan. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan untuk menjaga konsistensi Ibu? Ya, jadi untuk menjaga konsistensi dalam proses pembelajaran, itu guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, di mana pembelajaran itu bukan lagi berpusat kepada guru, tetapi siswa yang lebih aktif di dalam pembelajaran. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, hanya memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Betul sekali. Terima kasih Bu Risna atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf saya telah meminta waktu Ibu Risna. Insya Allah kita akan bertemu di hari Rabu, tepatnya tanggal 17 Mei 2023. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Ya, alhamdulillah. Jadi tetap semangat ya. Bagaimana perasaannya untuk memulai pembelajaran hari ini? Semangat. Itu yang perlu di awal pembelajaran, harus tetap semangat. Ketua kelas, bagaimana temannya dari semua hari ini ya? Ada yang beberapa yang mungkin sakit. Sakit, ada yang sakit. Ya, jadi bagaimana untuk teman yang sakit, kita doakan bersama-sama semoga cepat sembuh ya. Semoga di pembelajaran selanjutnya dia bisa ikut pembelajaran. Oke? Ya, jadi sebelum pembelajaran dimulai, untuk menanamkan semangat supaya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama ya. Dihafal semua? Ada videonya ya, kita nyanyi bersama. Anak-anak silakan berdirilah untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Silakan duduk kembali, Nak. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, kita bermain dulu ya ice breaking. Ya, berdiri ya. Jadi silakan berdiri, Nak. Mulai ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Tupit-tak, 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 suara sepatu kuda. Silakan dulu kembali, Nak. Ya. Masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Masih. Yang masih ingat silakan angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan, Nak. Teks biografi adalah tulisan yang memuat identitas seseorang beserta peristiwa-peristiwa penting yang pernah dialami semasa hidupnya. Ya, jadi betul sekali bahwa biografi itu intinya adalah mengenai riwayat hidup seseorang ya. Ya, jadi materi hari ini masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita belajar mengenai pengertian teks biografi. Hari ini materinya masih tentang teks biografi, tetapi hari ini materinya adalah tentang struktur teks biografi dan kaidah kebahasaan teks biografi. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi yang pertama itu jadi perhatikan tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Siapa yang bisa membacakan tujuan pembelajarannya? Ya, cewek silakan Nak, silakan dibacakan. 1. Peserta didik dapat menganalisis struktur teks biografi dengan tepat. 2. Peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks biografi dengan tepat. 3. Peserta didik dapat membuat teks biografi dengan memerhatikan unsur-unsur dan kaidah kebahasaan teks biografi dengan benar. Ya, jadi terima kasih Nak. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3.
Yang pertama itu peserta didik dapat menganalisis struktur teks geografi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan teks geografi dengan tepat. Dan yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat membuat teks geografi. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Nah, sebelum kita belajar lebih lengkap mengenai struktur dan kaidah kebahasaannya, Ibu ada video yang di dalam video itu tentang biografi Raden Ajeng Kartini. Pernah mendengar nama tersebut? Pernah mendengar. Tapi untuk lebih lengkapnya mengenai riwayat hidupnya Kak Kartini, kita lihat di video yang Ibu tayangkan ya. Disimak dengan baik, catat poin-poin penting yang ada dalam biografi tersebut sebentar. Setelah video ini ditayangkan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan riwayat hidup Kak Kartini. Silakan disimak videonya. Anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri, Kartini adalah anak perempuan tertua dari saudara sekandungnya. Putri dari seorang Udono Mayong, Raden Mas Aryo Sosroningrat, yang silsilah keluarganya sampai pada Sultan Hamengkubuwono menginisiasi tokoh-tokoh kebangkitan nasional yang bersekolah di Belanda. Dibentuklah Kartini Club, dan oleh keluarga Van Deventer dibangunlah sekolah untuk perempuan setelah Kartini di Semarang dan kota besar lainnya. Sungguh harum namamu, Kartini. Jadi itu tadi video tentang biografi Raden Ajeng Kartini. Nah, selanjutnya saya minta siapa yang bisa menyebutkan peristiwa-peristiwa atau riwayat hidup tentang Raden Ajeng Kartini, mulai dari mungkin tanggal lahirnya, dia lahir di mana, dan silsilah keluarganya. Siapa yang bisa menyebutkan? Tadi kan saya suruh menyimak semua, kemudian catat hal-hal penting yang ada dalam biografi Raden Ajeng Kartini. Siapa yang di sana? Ya. Ibnu, silakan Ibnu. Ya, bisa. Intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak biografi Raden Ajeng Kartini yang telah ditayangkan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa Raden Ajeng Kartini merupakan salah satu penggerak pendidikan di Indonesia dan juga merupakan penginspirasi wanita di Indonesia. Dia juga merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti sesuai dengan tujuannya tadi, bahwa hari ini kita akan belajar mengenai struktur teks geografi dan kaidah kebahasaannya. Jadi saya minta silakan anak-anakku semua mencari materinya. Materinya itu referensinya bisa dari YouTube. Yang bisa mengakses YouTube silahkan cari materinya di YouTube. Bisa juga mencari materinya melalui buku paket yang ada di mejanya masing-masing, itu tidak bisa. Atau misalnya tadi kan ada link pembelajaran yang Ibu bagikan di YouTube, silakan dilihat, diklik di link pembelajaran kalau misalnya mau mencari referensi di link pembelajarannya. Jadi saya Ibu tidak tentukan referensinya dari mana, bisa dari YouTube, bisa dari buku paket, bisa dari link pembelajaran. Silakan dicari materinya. Ibu
bersama mengenai materi hari ini. Bisa ya? Silakan Nak Ibu beri waktu. Silakan bicara. Bagaimana Nak? Sudah dapatkan materi tentang struktur dan kebebasannya? Sudah. Sudah ya? Sudah semua? Sudah. Ibu minta ada salah seorang yang menyebutkan referensi yang telah diperoleh, apakah itu dari YouTube, dari link belajar atau dari buku. Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya silakan Rosniani, silakan Nak. Struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Kalau yang kaidah kebahasaannya ada yang sudah dapat referensinya? Siapa yang bisa Nak yang kaidah kebahasaannya? Ya silakan Ibnu. Kaidah kebahasaan dalam teks geografi yaitu pertama menggunakan kata ganti orang ketiga ya, atau promina seperti dia, ia dan atau beliau. 2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya belajar, membaca, berjalan atau melempar. 3. Banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi terperinci tentang tokoh tersebut. Contohnya jenius, rajin, dan ulet. 4. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh tersebut. Contohnya diberi, ditugaskan, dan dipilih. 5. Banyak menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh tersebut. Contohnya memahami, menyetujui, menginspirasi, dan mencintai. 6. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina. Contohnya sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, dan pada tanggal. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itulah tadi yang telah dipaparkan oleh Rosniani dan Ibnu. Jadi Ibu jelaskan kembali. Sebenarnya yang disampaikan tadi sudah bagus dan sangat tepat. Tapi Ibu berikan penguatan sedikit bahwa memang itu untuk yang struktur teks geografi ada 3 ya. Yang pertama itu adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa penting, dan yang ketiga adalah reorientasi. Jadi kalau yang orientasi itu adalah pengenalan awal. Ini adalah tentang riwayat hidup. Jadi yang bagian awal itu, yang orientasi itu adalah pengenalan awal tentang seseorang yang ditulis riwayat hidupnya. Kemudian setelah dituliskan pengenalan awal, masuk ke peristiwa penting yang beberapa telah dialami oleh tokoh yang ditulis dalam biografi tersebut. Misalnya bagaimana peristiwa penting mulai dari dia SD hingga misalnya pendidikannya sampai perguruan tinggi. Itu diceritakan semua di bagian peristiwa penting. Nah, bagian terakhir itu masuk di apalagi kesnya tadi? Ya, reorientasi. Itu yang bagian terakhirnya mengenai kesimpulan. Disimpulkan di situ mengenai tokoh yang dibahas dalam biografi tersebut. Jadi itu ada 3 strukturnya: orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Itu jadi selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan. Di situ ada beberapa bagian ya. Apa tadi yang pertama itu? Menggunakan kata ganti. Iya, menggunakan kata ganti. Di situ yang kata ganti di situ istilahnya adalah pronomina. Jadi mengenai yang kata ganti itu kan ada 3. Apakah dia menggunakan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Namun biasanya untuk biografi yang secara umum digunakan itu adalah kata ganti orang ketiga. Misalnya menggunakan kata dia atau mereka. Itu kata ganti orang ketiga. Kemudian yang selanjutnya yang kaidah kebahasaan yang kedua adalah kata kerja. Yang namanya kata kerja di situ adalah yang melakukan aktivitas ataupun tindakan. Misalnya kata
Kemudian yang selanjutnya yang ketiga kata sifat. Apalagi istilah lainnya kalau kata sifat? Ya, adjektiva itu istilah lainnya adalah kata sifat. Kalau misalnya saya katakan Raden Ajeng Kartini sangat cantik, yang mana adjektivanya? Cantik. Cantik itu kata sifat ya, cantik. Kemudian apa lagi yang selanjutnya yang tadi dibacakan oleh Ibnu? Kata pasif, kerja pasif. Kata kerja pasif. Jadi kata kerja itu ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif. Namun untuk yang biografi, kata kerja yang biasanya digunakan adalah yang pasif. Misalnya saya beri contoh, kalau membaca itu aktif atau pasif? Membaca itu aktif. Kemudian kalau misalnya yang kata kerja pasif itu menjadi dibaca. Itu namanya aktif dan pasif. Jadi kata kerja ada dua, ada aktif dan pasif. Tetapi dalam teks biografi itu adalah kata kerja yang pasif yang berawalan mem berujung menjadi di. Itu saja intinya. Kemudian apa lagi Bu yang selanjutnya? Ya, kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas. Kenapa sehingga dikatakan bahwa kaidah kebahasaan dalam teks biografi itu biasanya menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas? Karena yang ditulis adalah riwayat hidupnya, jadi ada beberapa aktivitas yang biasa dilakukan oleh tokoh ini sehingga digunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas. Misalnya, apa kira-kira yang kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas? Mencintai. Ya, misalnya mencintai atau Menginspirasi. misalnya melahirkan itu kan berhubungan dengan aktivitas. Ataukah misalnya berjalan itu kan berhubungan dengan aktivitas keseharian. Apalagi kata kerja yang selanjutnya? Bersambung. Kata sambung atau kata depan. Nah, dari beberapa kaidah kebahasaan yang Ibu jelaskan, mungkin ada yang belum dipahami, bisa angkat tangan nak sampai mengatakannya. Sudah jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, kita kan sudah membahas mengenai strukturnya, kaidah kebahasaannya. Nah, Ibu beri kesempatan untuk bertanya, katanya sudah paham materinya ya? Kalau sudah paham, Ibu mau lihat tingkat pemahamannya sejauh mana. Jadi sebentar kita akan mengerjakan beberapa pertanyaan yang ada hubungannya dengan biografi, tetapi dalam menyelesaikannya tidak secara sendiri-sendiri tapi berkelompok. Nah, pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah bagi berkelompok sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak semua, ya? Masih ingat pemetaan kelompok di pembagian kelompoknya? Iya, masih ingat ya? Nah, sekarang itu minta silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Jadi baik, anak-anakku semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi untuk memulai diskusinya, saya minta masing-masing ketua kelompok naik untuk ambil LKPD-nya. Yang pertama yang kelompok kinestetik, silakan ambil LKPD-nya. Selanjutnya kelompok audio. Yang kelompok visual, silakan ketua kelompoknya. Ya, jadi silakan dilihat masing-masing LKPD yang sudah di situ di kelompoknya. Selanjutnya carikan pembagian kelompoknya sesuai dengan kebutuhan. Ada yang kinestetik, ada yang audio dan yang visual. Kemudian yang kinestetik, cara menyelesaikan LKPD-nya itu di depan sudah ada materi yang ditempel. Silakan sebentar. Perwakilan kelompoknya lihat materinya di situ mengenai biografi yang sudah ditempel. Kemudian yang kelompok audio, Ibu sudah kirim di grup itu mengenai link
yang selanjutnya adalah yang kelompok yang visual. Yang kelompok visual silakan menyelesaikan LKPD-nya. Di situ kan ada buku. Silakan lihat materinya di situ untuk menyelesaikan. Bisa dipahami nggak untuk penyelesaiannya? Bisa. Silakan diselesaikan. Ibu beri waktu 20 menit ya. Nah, nanti setelah selesai menyelesaikan LKPD-nya, masing-masing perwakilan kelompok naik untuk mempresentasikan. Setelah perwakilan kelompok itu mempresentasikan, saya minta tiap kelompok ada yang angkat tangan untuk bertanya. Bisa ya? Bisa. Kalau misalnya ada yang kurang memahami dalam menyelesaikan LKPD, silakan angkat tangan. Nah, jangan sampai sebentar ada yang kebingungan untuk menyelesaikan. Bisa dipahami semua? Bisa. Silakan diselesaikan. Nah, ini beri waktu 20 menit. Yang presentatif silakan di depan. Bawa LKPD-nya, bawa alat tulisnya untuk yang visual. Yang visual itu di sini ada materinya. Silakan diselesaikan. Kemudian yang ini kelompok apa? Audio. Yang kelompok audio silakan dibuka di YouTube-nya di situ. Ya. Ini yang visual juga ya? Yang visualnya itu ada di ya. Jadi kelompok audio, yang audio silakan dibuka. Ya. Siapa yang ya. Ini audio ya? Ya. Ini yang kelompok audio itu kan ada link yang ibu kirimkan, kemudian tulis di sini di LKPD-nya, ya. Tulis strukturnya, kaidah kebahasaannya. Ya, itu ada link YouTube, dibuka, kemudian tulis di sini ya. Ada formatnya untuk menyelesaikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Strukturnya kan ada 3. Apa? Orientasi. Penting. Reorientasi. Yaitu baca di situ, yang di YouTube dengarkan di situ, yang biografinya, kemudian tulis strukturnya di LKPD ya. Kemudian yang unsur kebahasaannya, kaidah kebahasaannya sesuaikan dengan yang di biografi. Artinya memang yang tadi kita bahas itu kaidah kebahasaannya ada 7, tapi tidak semestinya atau tidak seharusnya bahwa harus ada 7-nya masuk. Bisa jadi hanya 3 atau 4 kaidah kebahasaannya yang ada di biografi yang kita dapatkan ya. Jadi jangan nanti misalnya bertanya, Ibu, kaidah kebahasaannya kan ada 7 tapi di sini hanya 3, tidak apa-apa, yang sesuaikan dengan biografinya ya. Oh, jadi bagaimana, sudah selesai? Sudah semua? Jadi kalau sudah selesai semua, saya minta masing-masing kelompok naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Yang pertama saya minta dari kelompok visual. Silakan naik presentasikan. Di depan sini. Yang lain diperhatikan ya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual. Saya atas nama Muhammad Ibnu Sari, dan di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya, dan yang terakhir. Pertama kami akan mempresentasikan tentang struktur teks biografi.
Yaitu yang pertama, orientasi. Orientasi yang kami peroleh yaitu Fatimah lahir pada tanggal 10 September 1659 dari buah pernikahan Raja Goa Sultan Hasanuddin dengan wanita dari Sanggapone yang sekarang masuk di wilayah Kabupaten Takalar bernama Idain Takede. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan kaidah kebahasaan dari teks geografi. Kaidah kebahasaan, kata ganti promina. Kutipan dari teks tersebut yang termasuk dalam kata ganti promina yaitu beliau sangat dekat dengan ayahnya. Bahkan setiap Sultan Hasanuddin memberikan latihan pada prajuritnya, Fatimah selalu ikut. Berada pada paragraf 1 kalimat ketiga. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya ingin mempertanyakan apakah ada yang kurang dipahami, dipersilakan kepada teman-teman sekalian. Ya, siapa yang mau bertanya silakan. Iya. Ya, silakan yang mau bertanya silakan. Apa alasan Saudara Ibnu mengambil paragraf tersebut sebagai bagian dari teks orientasi? Ya, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Matia. Kami mengambil teks tersebut sebagai teks orientasi karena teks orientasi adalah perkenalan tokoh dan bisa teks tersebut memperkenalkan asal-usul kelahiran tokoh tersebut. Jadi maka dari itulah kami mengambilnya sebagai teks orientasi. Sekian. Masih ada? Ada lagi? Oke, jadi kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, berkata kelompok siswa yang presentasi tadi. Sangat bagus. Ya, jadi karena semua kelompok sudah presentasi, Ibu ingin melihat untuk pembelajaran hari ini apakah materinya sudah dipahami atau tidak. Ya, kan tadi sudah diskusi kelompok mengenai geografi untuk membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasannya ya. Jadi Ibu ingin melihat pemahaman anak peserta untuk pembelajaran hari ini. Namun untuk melihat tingkat pemahaman anak semua, Ibu ada satu pertanyaan yang Ibu sudah tayangkan di depan. Sudah lihat pertanyaannya? Jadi saya minta silakan dibaca pertanyaan tersebut kemudian dijawab ya. Bisa dibaca pertanyaan di depan? Bisa. Saya minta dijawab di note ini ya. Jawabannya tulis di sini. Ya. Tulis jawabannya di atas sini ya.
dari sekian jawaban seluruh jawaban teman-teman, nomor 1 itu termasuk struktur bagian reorientasi, dan nomor 2 itu termasuk kaidah kebahasaan bagian kata ganti orang ketiga. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi ya pembahasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, saya minta kepada semua untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, dari hasil evaluasi yang telah ditempel di depan, saya lihat anak-anak semua sudah paham mengenai materi yang dipelajari hari ini mengenai struktur teks biografi dan kaidah kebahasaan teks biografi. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Salman, silakan nak disimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesimpulan yang bisa kita tarik pada pertemuan kali ini yakni struktur teks biografi. Struktur teks biografi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, yang ketiga proorientasi. Kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama menggunakan kata ganti orang ketiga, yang kedua menggunakan kata kerja, yang ketiga menggunakan kata deskriptif, yang keempat menggunakan kata kerja pasif, yang kelima menggunakan kata kerja mental, dan yang terakhir menggunakan kata sambung. Mungkin sekian kesimpulan pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Salman. Jadi yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk strukturnya ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua adalah peristiwa penting dari biografi tersebut dari tokoh yang ditulis, kemudian yang ketiga adalah reorientasi. Nah, selanjutnya mengenai kaidah kebahasaan, yang pertama adalah pronomina menggunakan kata ganti orang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan dan kata kerja pasif, kemudian kata kerja mental, dan yang terakhir adalah menggunakan kata sambung. Gitu ya. Jadi sudah dipahami materi hari ini? Di rumah untuk tugas yang dikerjakan di rumah, saya minta anak-anakku semua menyelesaikan tugasnya ya. Dari tugasnya itu saya minta menulis sebuah teks biografi. Tokoh yang diambil adalah tokoh dari Kabupaten Goa. Ya, jadi cari tokoh yang berasal dari Kabupaten Goa. Kemudian untuk biografinya itu bisa diselesaikan dalam bentuk video, bisa juga dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk makalah. Jadi dibuat sebagus mungkin sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan anak-anak semua ya. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi baru mengenai puisi ya. Jadi untuk materi biografi sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai puisi. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedia berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini akan melakukan pasca observasi berkaitan dengan observasi akademik. Kembali saya akan membaca Ibu Risna sesuai dengan apa yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu, mulai dari pra observasi, observasi, dan kali ini kita memasuki pasca observasi, Bu. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu hasil observasi saya selama
proses pembelajaran Ibu Risma lakukan di kelas. Jadi semua rangkaian kegiatan pembelajaran itu Ibu Risma sudah lakukan secara baik dan struktur, mulai dari pendahuluan atau pembukaan, kegiatan inti dan kemudian ada penutup. Kemudian saya lihat juga peserta didik sudah semakin aktif di dalam proses pembelajaran. Nah, namun masih ada beberapa hal yang perlu pembagian perbaiki. Salah satunya itu adalah di dalam pembagian kelompok kan Ibu sudah membagi kelompok. Namun Ibu tidak bisa mengontrol secara bersamaan, itu tidak bisa fokus. Itu yang menjadi catatan dalam proses pembelajaran ini. Terlepas dari itu, saya ingin bertanya Bu, berkaitan dengan apa tujuan Ibu dalam pembicaraan kita kali ini? Ya, jadi dalam pembicaraan kita kali ini tujuannya adalah saya ingin mengetahui pada saat proses pembelajaran kemarin kira-kira kekurangan yang saya lakukan itu pada bagian mana, kemudian kira-kira perbaikannya seperti apa. Ya. Jadi Ibu ingin mengetahui apa yang menjadi kekurangan ya di dalam pembelajaran. Ya. Sebelum saya menanyakan apa yang menjadi kekurangan Ibu di dalam pembelajaran, saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu ketika kita melakukan proses ini? Ya, jadi perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, saya merasa senang, kemudian lebih termotivasi untuk melakukan perubahan, melakukan perbaikan pengembangan diri. Bagaimana saya merasa kemarin masih ada kekurangan pada saat proses pembelajaran. Jadi dari situ saya termotivasi bagaimana supaya pada saat proses pembelajaran selanjutnya kekurangan yang saya lakukan tidak terulang lagi. Bagaimana nanti saya melakukan pengembangan diri, bagaimana kira-kira nanti proses pembelajarannya bisa lebih baik dari yang saya lakukan. Luar biasa sekali Bu. Apa yang kita rasakan ya setelah pembelajaran ini berkaitan dengan yang menjadi kekurangan tadi. Saya ingin menanyakan bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kekurangan ini? Apakah kekurangan itu berasal dari Ibu atau kekurangan itu dari peserta didik? Ya, jadi pada saat proses pembelajaran saya merasa kekurangan itu pada bagian ilmu pembelajaran. Saya merasa karena kemarin kan RPP-nya itu berdifferensiasi, jadi pada saat pembagian kelompok siswa itu dibagi sesuai dengan karakternya, sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi pada saat pembagian kelompok saya bagi siswa itu sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut, kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda. Ada kelompok yang menggunakan media visual, media gambar, kemudian kelompok yang lain menggunakan media audiovisual, dan kelompok yang menggunakan metode kinestetik. Dari situ saya ingin melihat bagaimana siswa lebih aktif dalam pembelajaran, bagaimana kemampuan siswa mencapai tujuan pembelajaran ini dengan menggunakan media yang berbeda. Seperti itu. Namun karena siswa ini menggunakan media pembelajaran yang berbeda, di situ saya merasa saya tidak bisa fokus mengontrol siswa dalam proses pembelajarannya. Karena misalnya begini, siswa yang menggunakan metode kinestetik, saya fokus melihat siswa tersebut. Di sisi lain, kelompok yang menggunakan misalnya media visual, media gambar, kelompok yang lain terabaikan
tidak ada lain selain dari Selain itu, saya akan mencari beberapa video pembelajaran, video inspiratif di YouTube, banyak sekali video pelajaran yang disediakan. Jadi saya akan mencari referensi juga di YouTube. Video pembelajaran yang ya, Bu. Kira-kira dari mulai dari kekurangan yang telah Ibu temukan, kemudian berencana untuk memperbaiki kekurangan tersebut, kira-kira yang menjadi tujuan pembelajaran itu kan ini kita sudah lakukan. Bagaimana? Apakah itu sudah tercapai pada kegiatan kemarin? Ya, jadi secara umum tujuannya memang sudah tercapai tujuan pembelajarannya. Namun tadi yang saya sampaikan pada saat pelaksanaannya saya merasa masih ada kekurangan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Tapi secara umum tujuannya sudah tercapai. Iya. Kemudian kan kemarin itu area pengembangan Ibu itu ada pada bagian prosesnya. Iya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Apakah sudah terpenuhi itu atau seperti apa? Ya, ada pengembangannya kemarin memang kan pada bagian prosesnya tujuannya bagaimana supaya siswa ini lebih aktif dalam pembelajaran. Makanya pada pembagian kelompoknya itu setiap kelompok saya menggunakan media yang berbeda-beda supaya siswa lebih aktif dalam pembelajaran, siswa lebih fokus dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi itu artinya sudah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi area pengembangan Ibu. Nah, berkaitan dengan ini semua, kira-kira rencana yang Ibu ingin lakukan untuk perbaikan ini kapan akan dilakukan? Ya, jadi untuk tindak lanjutnya itu saya akan melakukan pengembangan ini dengan melakukan pelatihan, apakah itu pelatihan mandiri ataupun misalnya kalau ada pelatihan di sekolah yang misalnya diusulkan oleh kepala sekolah tentang tidak melakukan pelatihan, saya akan mengikuti itu. Segera ya. Ya. Kemudian saya bertanya, ini semua yang kita lakukan kan pasti ada tujuan. Kira-kira siapa yang memotivasi Ibu sehingga Ibu mau melakukan kegiatan ini? Jadi yang memotivasi saya itu yang pertama adalah kepala sekolah, di mana kepala sekolah sangat mensupport semua guru yang ingin melakukan pengembangan diri, melakukan perubahan. Kemudian selain itu rekan sejawat juga sangat-sangat mendukung apabila kita ingin melakukan perubahan di sekolah itu perbaikan di sekolah. Jadi kalau sudah kepala sekolah yang mendukung sudah berjalan ya. Itu yang patut kita syukuri. Alhamdulillah kita sudah melakukan bincang-bincang singkat. Ini saya tanyakan lagi, kira-kira apa kesimpulan dari pembicaraan kita? Ya, jadi yang bisa saya simpulkan bahwa di dalam proses pembelajaran kita harus melihat karakter siswa, kemampuan siswa, kebutuhan siswa, karena di dalam mencapai tujuan pembelajaran itu kemampuan siswa kan berbeda-beda. Jadi di dalam proses pembelajarannya itu kita harus melihat kebutuhan siswa dan melihat kira-kira media apa yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Saya rasa itu. Iya. Alhamdulillah apa yang sudah menjadi rencana Ibu ke depannya itu sangat luar biasa. Saya berharap apa yang Ibu Risma lakukan itu dapat bermanfaat untuk anak-anak kita, ya, peserta didik dan Ibu Risma sendiri, karena peserta didik itu akan jauh lebih baik, kualitas sekolah itu akan jauh lebih baik kalau kita sebagai guru juga melakukan proses perubahan. Iya, apalagi didukung sepenuhnya oleh kepala sekolah kita. Mungkin ini saja yang dapat kita pertanyaan-pertanyaan yang ringan ya Bu, berkaitan dengan pasca observasi. Alhamdulillah kita sudah melakukan semua rangkaian kegiatan observasi akademik, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi itu sendiri dan pasca observasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Risma telah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga kita ke depannya jauh lebih baik lagi. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.